Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari pengertian teks hikayat, yakni karakteristik teks hikayat. Materi kelas 10 semester ganjil. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk pada pembahasan materi. Apa saja karakteristik teks hikayat? Ada yang tahu apa saja karakteristik teks hikayat? Jika belum, silahkan disimak dengan baik ya, agar nanti bisa memahami dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Ya, karakteristik teks hikayat ada 5. Ya, yang pertama yaitu terdapat kemustahilan. Yang kedua kesaktian tokoh. Yang ketiga anonim. Yang keempat istana sentris. Dan yang terakhir yaitu alur berbingkai. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu terdapat kemustahilan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, yakni pengertian teks hikayat sudah saya sampaikan ya, tentang kemustahilan. Ya, tidak apa-apa. Kita ulang kembali biar lebih paham. Ya, kemustahilan adalah hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, baik dari segi bahasa maupun cerita. Nah, ini ciri khas dari teks hikayat, yakni terdapat kemustahilan. Ya, dari ceritanya tidak logis atau tidak bisa dinalar, baik dari segi bahasa maupun ceritanya. Nah, untuk contohnya, yang pertama yaitu seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati. Nah, ini kan merupakan mustahil. Ya, seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati. Ini kan sebuah kemustahilan yang hanya ada di cerita hikayat. Kemudian seorang putri yang terlahir dari sebuah gendang dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama karakteristik atau ciri khas dari teks hikayat yaitu terdapat kemustahilan. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kesaktian tokoh. Ya, apa itu kesaktian tokoh? Ya, kekuatan yang dimiliki oleh tokoh utama untuk mengalahkan segalanya. Ya. Yang namanya kesaktian pasti sudah paham ya, kekuatan yang dimiliki oleh tokoh utama untuk mengalahkan segalanya. Contohnya, ya, sang tokoh utama dalam suatu hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah. Ya, yang namanya tokoh utama berarti adalah seorang raja, seorang pahlawan yang memiliki kesaktian. Kesaktiannya yang maha tinggi, yang benar-benar tingkat atas. Ya, bahkan seekor elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah. Nah, nanti di dalam cerita hikayat pasti akan kalian akan menjumpai kesaktian dari tokoh utama. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu anonim. Apa itu anonim? Ya, anonim adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Nah, jika melihat dari sejarahnya teks hikayat, ya dulu memang cerita itu disampaikan secara lisan, ya karena belum mengenal huruf atau aksara. Akhirnya ketika cerita itu berlangsung maupun terjadi, tidak diketahui siapa yang membuat atau siapa yang mengarang. Makanya ini menjadi karakteristik dari teks hikayat yaitu anonim. Ya, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang karena disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat yakni istana sentris. Bertema dan berlatar kerajaan. Seperti halnya pada beberapa sastra lama lainnya, kisah-kisah pada hikayat umumnya bercerita tentang lingkungan istana.
atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan istana. Maka tak heran jika latar tempat yang ada di dalam hikayat berupa kerajaan atau kesultanan. Begitu juga dengan tokoh-tokohnya yang kebanyakan adalah anak-anak raja atau bangsawan. Ya, baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu alur berbingkai. Nah, di dalam cerita ada cerita yang lain. Nah, ini namanya alur berbingkai. Jadi ceritanya ini ada cerita asli, di dalam cerita asli ini ada cerita lagi di dalamnya. Itu namanya alur berbingkai. Biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Nah, contohnya hikayat Bayan Budiman, hikayat Kalilah dan Dimnah, dan hikayat Bakhtiar. Nah, ini nanti di dalam hikayat-hikayat ini dijumpai alur berbingkai. Jadi dalam cerita itu ada cerita lagi yang biasanya dihadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Ya, jadi ada tokoh utama yang bercerita dari cerita aslinya, kemudian ada tokoh yang lain yang bercerita tentang kisahnya sendiri. Ya, jadi alur ceritanya atau isi ceritanya itu berbingkai. Nah, seperti itu. Kita masuk pada evaluasi ya. Jadi sudah kita bahas tadi 5 karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama itu terdapat kemustahilan, yang kedua kesaktian tokoh, anonim, istana sentris, dan alur berbingkai. Ya. Coba kita ulang kembali. Yang pertama yaitu terdapat kemustahilan. Ya, jadi baik dari segi bahasa maupun ceritanya itu tidak bisa dinalar. Ya. Kemudian ada kesaktian yaitu kekuatan dari tokoh utama. Kemudian anonim, tidak jelas siapa pengarang atau penceritanya. Kemudian istana sentris, ya berlatar belakang atau bertema kerajaan. Dan yang terakhir yaitu alur berbingkai. Jadi ceritanya itu cerita asli, ada cerita lagi di dalamnya. Ya. Baik, penjelasan tentang karakteristik sudah saya sampaikan. Sudah paham ya? Jika belum, silahkan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.